Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur, kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW senantiasa kita bersalawat. Baiklah, adapun maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen yang dibawakan oleh dosen pengampu Ibu Nusayanah Jabani STMM. Nah, perkenalkan, nama saya Amar Awal dari program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, yang pertama saya akan membahas mengenai sikap konsumen. Jadi, sikap konsumen merupakan segala bentuk tindakan yang mendasari hal-hal sebuah konsumen menentukan pilihan dalam proses pembelian. Nah, selanjutnya pada pembahasan materi kedua ini saya akan membahas mengenai karakteristik demografi, ekonomi, dan sosial. Yang pertama mengenai karakteristik generasi milenial. Nah, bisa kita ketahui bahwa generasi milenial merupakan generasi yang hidup dari mulai dari tahun 2000-an hingga sampai saat sekarang ini. Nah, generasi milenial ini ditandai dengan kecenderungannya akan sosial media atau kepekaan terhadap dunia sosial media. Nah, tak jarang seluruh generasi milenial, bahkan bukan generasi milenial saja, bahkan dari kalangan orang tua pun atau generasi terdahulu itu menghabiskan waktunya atau menghabiskan separuh waktunya untuk menggunakan sosial media. Karena bisa kita lihat dan kita rasakan di saat sekarang ini, di mana sosial media sudah menjadi era di mana digitalisasi sangat berkembang. Bisa kita ketahui bahwa konsumerisme merupakan kecenderungan individu maupun kelompok dalam memproduksi sebuah barang ataupun jasa, yang dimana barang ataupun jasa ini ia konsumsi tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu aspek kepentingan maupun kebutuhan dari barang yang ia beli. Nah, biasanya konsumen yang terkena dari dampak konsumerisme ini akan memproduksi secara terus-menerus barang ataupun jasa yang ia gunakan tanpa melihat dari sudut pandang lebih jauh. Selanjutnya mengenai pengaruh kelompok rujukan dan keluarga dalam menentukan perilaku konsumen. Nah, kelompok rujukan merupakan sebuah kelompok yang berada dalam lingkungan kita sendiri. Misalkan dalam lingkungan kampus ada teman kuliah, dalam lingkungan masyarakat ada teman bergaul, dalam lingkungan pekerjaan ada teman pekerjaan, ataupun dalam lingkungan sekolah pasti ada kelompok yang namanya teman sekolah. Nah, dari beberapa kelompok ini pastinya itu sangat berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan konsumen dalam menentukan pilihannya untuk membeli sebuah produk. Nah, contohnya saja, misalkan salah satu seorang konsumen baru saja membeli sebuah HP dengan HP zaman dulu dengan resolusi kamera yang tidak terlalu tinggi, namun kamera tersebut sangat fokus dibandingkan dengan HP keluaran zaman sekarang yang mungkin spek kameranya lebih tinggi, namun dikalah fokus dengan kamera yang ia beli. Nah, setelah yang beli sebuah HP tersebut dan ia menggunakannya beberapa minggu, kemudian ia berjumpa dengan misalkan saja teman sekelasnya. Nah, teman sekelasnya ini menanyakan HP tersebut dan melihat serta menanyakan beberapa harga dan apa saja kelebihan dari HP yang ia gunakan. Nah, kemudian ia memberikan kelebihan dan kekurangan HP yang ia gunakan ini. Nah, namun karena pengaruh dari temannya yang sangat kuat, temannya itu menilai bahwa HP yang ia gunakan itu sudah sangat jadul. Karena bisa kita ketahui HP di zaman sekarang ini sudah menggunakan teknologi Full HD Plus dan menggunakan HD Plus. Nah, sementara HP yang ia gunakan itu masih belum full layar. Jadi temannya itu menyarankan untuk mengganti HP yang ia gunakan dengan HP keluaran baru yang sangat tren di zaman sekarang ini.
Selanjutnya mengenai pengaruh keluarga. Nah, pengaruh keluarga dalam menentukan pilihan konsumen itu juga sangat penting. Karena konsumen itu terlahir dari sebuah keluarga, ia hidup dalam sebuah keluarga, tentunya saja pengaruh dari keluarga sangat kuat melekat pada dirinya. Misalkan saja konsumen membeli sebuah produk air minum. Nah, air yang ia beli itu air mineral, padahal masih banyak air yang lebih mahal dan lebih bagus dari air yang ia beli. Nah, materi ketiga mengenai bias kognitif dalam menentukan perilaku konsumen. Nah, bias kognitif ini merupakan salah satu bentuk prasangka yang terjadi dalam diri konsumen, yang dimana bentuk prasangka itu ia melakukan tindakan persepsi terhadap produk atau jasa, yang dimana ia mengeluarkan pendapatnya sendiri tanpa mempertimbangkan aspek-aspek dari pendapat-pendapat atau referensi lain yang bisa ia temui. Nah, bias kognitif ini sangat berdampak kepada perilaku konsumen terhadap memproduksi barang maupun jasa. Baiklah, selanjutnya saya melangkah ke tahapan pembelian oleh konsumen. Nah, tahapan pembelian produk oleh konsumen biasanya ditimbulkan oleh adanya tindak kesadaran dari konsumen bahwa ia kekurangan sesuatu kebutuhan dalam dirinya. Nah, misalkan saja konsumen ini diundang untuk pergi ke acara salah satu teman seperjuangannya. Nah, konsumen ini bingung dan tidak tahu ia akan menggunakan baju apa dalam acara tersebut. Nah, setelah itu tahapan kedua ini konsumen itu menuju kepada proses pencarian informasi. Nah, jadi proses pencarian informasi ini meliputi hal-hal yang dimana yang pertama konsumen mencari sebuah produk yang diinginkannya, baik mencari dari all shop maupun dari toko-toko online lainnya. Nah, setelah mencari informasi dari produk yang ia sudah temukan, selanjutnya konsumen ini masuk pada tahap evaluasi alternatif. Nah, evaluasi alternatif ini di mana konsumen akan memilih satu dari beberapa pilihan dari produk yang ia akan pilih. Baiklah, materi terakhir yang saya bahas mengenai tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Nah, tanggung jawab sosial merupakan sebuah hal yang harus dipenuhi atau syarat-syarat yang harus dilakukan kepada seluruh masyarakat, baik yang berperan dalam proses produsen, distribusi maupun konsumsi. Baiklah, mungkin cukup sekian pembahasan video mengenai perilaku konsumen untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang bisa saya bawakan pada kesempatan video kali ini. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Adapun kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.